Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat dan salam sukses. Hari ini kita akan pelajari tentang pecahan. Pecahan di SD anak-anak sudah belajar. Nah sekarang di SMP kita kembali mengingat atau mereview kembali, mengembangkan materi tentang pecahan. Anak-anak masih ingat apa itu pecahan? Nah, pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Nah, misalnya begini anak-anak, sepotong kue, kalau Bapak bagi 4, kemudian satu bagiannya ini Pak arsir, maka yang diarsir ini kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan akan menjadi 1 per keseluruhan. Keseluruhannya ada 4, jadi 1/4. Jadi yang diarsir dalam bentuk pecahannya adalah 1/4. Nah sekarang bagaimana yang tidak diarsir? Nah di sini yang tidak diarsir, kue yang tidak diarsir itu ada 3, maka dalam bentuk pecahan yang tidak diarsir menjadi 3 per keseluruhan. Keseluruhannya ada 4, jadi 3/4. Nah seperti itu anak-anak ya. Nah contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ayah mempunyai uang Rp10.000, diberikan Budi Rp3.000 dan Ali Rp4.000. Kalau uang Budi dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka menjadi 3.000 per seluruhnya. Jadi 3.000 per 10.000 dimudahkan, disederhanakan, coret nolnya 3 dari belakang, sehingga yang di sini masih 3, kemudian yang di sini masih 10. Jadi uang Budi dalam bentuk pecahan adalah 3 per 10. Itu anak-anak ya. Nah sekarang kalau uang Ali dinyatakan dalam bentuk pecahan, anak-anak di uang Ali banyaknya 4.000, jadi 4.000 per seluruhnya. Per seluruhnya 10.000. Dimudahkan, ini menjadi 4 per 10. 4 per 10 masih bisa dimudahkan, sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Sehingga pecahan untuk uang Ali menjadi 2/5. Nah, ngerti kan anak-anak? Nah, baik, sekarang Bapak lanjutkan dengan pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Jadi pecahan senilai itu hanya bentuknya saja yang berbeda tapi nilainya sama. Contohnya ini. Contohnya 4/5. 4/5 itu nilainya sama dengan 8/10. Nah, untuk mendapatkan 8/10, pembilang dan penyebut ini sama-sama dikalikan 2. Jadi 4 kali 2 dapat 8, 5 kali 2 dapat 10. Nah, tidak hanya 8/10 anak-anak, bisa juga 4/5 senilai dengan 24/30. Nah, 24/30 ini dapat dari pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 6. 4 kali 6 dapat 24, 5 kali 6 dapat 30. Sehingga 4/5 senilai juga dengan 24/30. Boleh juga anak-anak senilai dengan, kalau Pak tulis sini 12, maka di bawahnya adalah 15. Nah, ini sama-sama pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan 3, dapat 12/15. Nah, contohnya yang kedua 12/16. Untuk mendapatkan pecahan senilai tidak selalu sama-sama dikalikan
anak-anak, tapi bisa juga sama-sama dibagi. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi. Contohnya ini. 12 per 16 senilai dengan 6 per 8. Nah, untuk mendapatkan 6 per 8, pembilang penyebut di sini dibagi, sama-sama dibagi 2. 12 bagi 2 dapat 6, 16 bagi 2 dapat 8. Boleh juga 12 per 16 senilai dengan 3 per 4. 3 per 4. Nah, pembilang dan penyebut untuk mendapatkan 3 per 4, pembilang penyebut ini sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 dapat 3, 16 bagi 4 dapat 4. Jadi senilai. Kalau 12 per 16 apakah senilai dengan 24 per 32? Senilai. Cara mendapatkan 24 dan 32 bagaimana anak-anak? Nah, sama-sama pembilang penyebut dikalikan dengan 2. 12 kali 2, 24. 16 kali 2, 32. Jadi senilai. Nah, bagaimana dengan soal ini anak-anak? 10 per 12 sama dengan titik-titik per 6 sama dengan 15 per titik-titik. Nah, untuk menjawab ini, maka kalau ditulis secara matematik, Bapak hitung gini. Jawabannya 10 per 12 sama dengan, Pak misalkan A per 6. Maka A-nya ini bisa dicari dengan hitungan, kalau dengan sama-sama dibagi kan bisa, ya 12 jadi 6 bagi 2. Kalau penyebutnya bagi 2, pembilang bagi 2. 10 bagi 2, 5. Maka A-nya sebetulnya 5. Tapi ada hitungan matematik lain. Ini silang anak-anak. Ini disilang ini. 10 kali 6 per 12. 10 kali 6, 60. 60 per 12. A-nya sama dengan 5. Nah, bagaimana dengan ini? Untuk mencari ini. Nah, Pak, cari dengan hitungan matematik 10 per 12 sama dengan 15 per V. Gimana cara mencari B? Nah, kalau ini dikalikan, sama-sama dikalikan tidak bisa, sama-sama dibagi juga nggak bisa. Bisa dengan cara seperti yang di kiri ya anak-anak. B-nya ini sama dengan silang ini. 12 kali 15 per 10. Nah, 12 kali 15 itu bisa dimudahkan. Ini mudahkan, sama-sama bagi 5, ini 3, ini 2. 12 kali 3 dapat 36. 36 bagi 2 dapat B-nya sama dengan 36 bagi 2 dapat 18. Nah, gitu anak-anak ya cara ngitungnya. Mudah-mudahan anak bisa paham. Latihan terus nanti semakin paham. Nah, kemudian Bapak lanjutkan dengan membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan, Pak kelompokkan jadi 3 kelompok. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Ini. Contohnya 7 per 10, 6 per 10. Kalau dibandingkan mana yang lebih besar? Nah, kalau penyebutnya sama, tinggal lihat pembilangnya. Yang mana pembilangnya besaran itu lebih besar. Yang pembilangnya kecilan lebih kecil. Jadi 7 per 10, 6 per 10. 7 dengan 6 yang dilihat. Mana lebih besar? 7. Jadi, karena 7 lebih besar, maka tanda di sini yang tepat adalah lebih besar. Jadi 7 per 10 lebih besar dari 6 per 10. Nah, bagaimana jika pembilangnya, jika pembilangnya sama. Jika pembilangnya sama, ini Pak misalkan 5, ini juga 5. Ini 5. 5, ini 7.
Pembilangnya sama. 5 per 6 titik-titik 5 per 7. 5 per 6, 5 per 7. Mana lebih besar? 5 per 6 apa 5 per 7? Nah, jadi kalau pembilangnya sama tinggal lihat penyebutnya. Penyebutnya itu sama dengan pembaginya. Kalau pembaginya kecil, maka bilangan pecahan itu jadi besar. Jadi lihat penyebutnya, ini 6, ini 7. Yang kecil ini lebih besar. Jadi lebih besar. 5 per 6 lebih besar dari 5 per 7. Nah, bagaimana dengan kelompok yang ketiga? Penyebut dan pembilang tidak ada yang sama. 1 per 2, titik-titik 3 per 4. Nah, untuk mencari ini, mana lebih besar? Anak-anak gunakan sistem silang. Ini silang pertama, ini silang kedua. Jadi 1 kali 4, titik-titik 2 kali 3. Ini hasilnya 4, ini 6. Jadi yang di kiri itu kecilan, maka lambang yang cocok itu adalah lebih kecil. Lebih kecil. Nah, seperti itu anak-anak. Pak rasa tidak ada yang sulit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak paham bisa tanyakan sama Bapak atau bisa dicari di sumber-sumber lain seperti buku paket, buku LKS, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup.